Halo guys, kembali lagi bersama gua Hendro. Berbicara mengenai kekuasaan, untuk menguasai suatu wilayah, manusia pada zaman dahulu sering melakukan tindak peperangan. Bahkan jika ada suatu benda yang dipercayai dapat memunculkan sebuah kekuatan, hal itu pastinya akan diperebutkan oleh beberapa belah pihak. Seperti film berjudul Qasim Super yang akan gua bahas kali ini. Film ini menceritakan mengenai seonggok batang singkong besar milik seorang Qasim yang dipercayai dapat memberikan kekuatan pada siapa saja yang memakannya. Tentu beberapa orang berkepentingan yang mengetahui kekuatan dari tang singkong ini saling berebut untuk memilikinya. Tanpa basa-basi, tanpa bacot kicot blegi.co, rancodot langsung ke film aja. Film diawali dengan seorang pria bernama Dao Bao, pria naas yang sedang menjalani eksekusi pemenggalan batang singkong. Lebih tepatnya, Dao Bao ini sedang menjalani proses pengebirian sebagai persyaratan untuk menjadi seorang Qasim. For your information, Qasim adalah pria yang dikebiri yang bertugas untuk menjaga ruang tamu perempuan di istana. Saat itu dua eksekutor Dao Bao terkagum-kagum karena melihat kebesaran dan kekekaran batang singkong Dao Bao yang terpampang saru. Dan entah mengapa, saat batang sudah tak bertuan, tiba-tiba hujan badai datang, diiringi dengan banyak petir yang menyambar. Di situ Dao Bao tersengat petir yang menyasar. Beberapa momen setelah kejadian ini, di sebuah medan perang terjadilah pertumpahan darah antara para petani pemberontak hasil hasutan dari Kaisar Li, yaitu seorang pemimpin dari pasukan Dasun, dengan para tentara pasukan dari kerajaan Ming. Dalam pertempuran ini, pasukan dari kerajaan Ming mengalami kekalahan yang menyebabkan pemimpin mereka, yaitu Raja Chongsen, harus segera kabur untuk menyelamatkan diri. Namun para petani pemberontak tak melepaskan Raja Chongsen begitu saja. Mereka mengejar rombongan Raja Chongsen dan berniat untuk menghabisinya. Dalam pengejaran ini, pada akhirnya mereka harus mengalami nasib malang karena harus berhadapan dengan ketua Qasim Raja Chongsen yang memiliki ilmu bela diri tinggi bernama Cao Huachun. Singkat cerita, setelah sampai ke tempat yang dirasa aman dan jauh dari medan perang, Raja Chongsen menerima kabar buruk dari mulut Cao Huachun yang menyatakan bahwa kerajaan Ming sudah dikuasai oleh Kaisar Li. Mendengar pernyataan tersebut karena merasa telah gagal memerintah dan merasa putus asa, Raja Chongsen memutuskan untuk melakukan bunuh diri bersama para pelayan setianya yang masih tersisa. Cao Huachun di sini juga harus melakukan hal tersebut. Namun ternyata di sana juga ada Dao Bao, salah satu Qasim tersisa yang ikut mengawal rombongan Raja Chongsen, yang dimana ketika Dao Bao akan melakukan bunuh diri, ia membayangkan tali gantung dirinya menjadi sebuah mie. Dan hal tersebut secara ajaib menjadi kenyataan. Hal ini membuatnya linglung kebingungan. Raja Chongsen yang melihat Dao Bao linglung membuatnya berpikir bahwa Dao Bao adalah lelaki polos yang mungkin bisa diandalkan untuk menjaga selir dan putrinya. Dengan pemikirannya tersebut, Raja Chongsen segera memutuskan agar Dao Bao tidak melakukan bunuh diri, melainkan Dao Bao diberi tugas lain untuk menjaga selirnya yang bernama Chun Hua dan putri cantik semata wayangnya. Namun ternyata pemikiran Raja Chongsen keliru. Meski beraut wajah polos, Dao Bao memiliki jiwa licik. Setelah Raja Chongsen beserta semua pelayannya sudah melakukan bunuh diri, di saat itu juga Dao Bao malah lepas tanggung jawab dengan pergi meninggalkan selir dan putri Raja Chongsen. Kemudian dengan menyamar sebagai tawanan, Dao Bao pergi kembali ke kerajaan, di mana maksud tujuan Dao Bao di sini adalah mencari mayat batang singkongnya. Dao Bao bermaksud untuk menyadur atau menyambungnya kembali. Ia berniat kembali menjadi seorang pria sejati. Karena faktanya Dao Bao ini menjadi seorang Qasim karena terpaksa saja. Dao Bao pun segera mendatangi gudang penyimpanan mayat batang singkong para Qasim, di mana ternyata di sini selir Chun Hua dan putri raja mengikutinya.
Meski sedikit terjadi perdebatan antara mereka mengenai sikap Daobo yang tidak bertanggung jawab, Daobo kemudian menyuruh mereka berdua membantunya untuk mencari mayat dari Tang Singkongnya. Daobo menyuruh mereka untuk mencari kendi yang paling besar, dan selanjutnya ditemukanlah kendi tersebut yang tepat berada di pojok atas rak gudang. Setelah mengambil kendi berisi Tang Singkong, mereka berniat untuk kabur dari kerajaan. Namun prajurit Kaisar Li mencurigai gerak-gerik mereka. Dengan refleks mereka pun kemudian mengaku sebagai para pemeran teater keliling. Yang hal ini bukannya malah membuat mereka bebas, tapi mereka malah dibawa ke suatu tempat untuk dikurung. Dan kendi yang berisi Tang Singkong Daobo harus disita dan dikembalikan lagi ke tempatnya. Malamnya, Daobo, Selir Chunhua, dan Tuan Putri berniat untuk kabur. Daobo di sini mencoba mencari cara untuk membuka gembok yang mengunci mereka. Karena merasa usahanya sia-sia saja, Daobo membayangkan jika saja gembok yang mengunci mereka adalah sebuah kue. Dan secara ajaib hal tersebut menjadi kenyataan. Gembok benar-benar menjadi sepotong kue. Yang hal ini membuat Daobo akhirnya berhasil membuka gembok tersebut. Lagi-lagi hal aneh dialami oleh Daobo. Ia menciptakan sebuah keajaiban-keajaiban di luar batas nalar manusia. Mereka pun segera kabur, di mana Selir Chunhua mengajak Daobo dan Tuan Putri menuju ke kediamannya sewaktu sebelum menjadi selir kerajaan. Kemudian mereka di sana melakukan obrolan dan mulai menyinggung perihal tujuan mereka selanjutnya. Di mana di sini Tuan Putri berencana untuk membalaskan dendam ayahnya dengan merancang strategi pemberontakan. Namun sebelum itu dimulai, Daobo meminta tolong kepada Selir Chunhua dan Tuan Putri untuk membantunya mencari batang singkongnya terlebih dahulu. Dan keesokan harinya setelah Daobo menanyakan ke beberapa masyarakat setempat mengenai lokasi pemindahan kendi berisi batang singkong para Kasim, ia menemukan petunjuk bahwa ada seorang yang ditugaskan oleh Kaisar Li untuk menjara semua barang di kota. Ia bernama Jenderal Ma. Sebagai strategi untuk mengambil Tang Singkongnya kembali, Daobo meminta tolong kepada Selir Chunhua dan Tuan Putri untuk membantunya dengan cara menggoda Jenderal Ma. Singkat cerita, Daobo pun segera melancarkan strateginya tersebut. Bersama Selir Chunhua dan Tuan Putri yang sudah didandani dengan cantik, Daobo di sini menyamar sebagai ibu mereka yang niatnya ingin menjual salah satu dari mereka. Namun bukannya tergoda dengan Selir Chunhua ataupun Tuan Putri, secara mengejutkan Jenderal Ma malah memiliki ketertarikan lebih kepada Daobo yang menyamar sebagai seorang perempuan. Daobo pun disuruh untuk ke kamarnya untuk segera di-unboxing. Saat itu Jenderal Ma datang dalam posisi mabuk parah, yang dimana keadaan Jenderal Ma ini dimanfaatkan oleh Daobo untuk menggali informasi mengenai lokasi barang hasil jarahannya. Namun ternyata Daobo telat, karena utusan dari Kaisar Li beberapa hari lalu telah mengambil semua barang jarahan tanpa tersisa secuil pun. Lalu kemudian Jenderal Ma yang sakne mencoba untuk meruda paksa Daobo. Di sini kemudian Daobo memberikan perlawanan dengan memukul Jenderal Ma sampai pingsan. Selanjutnya ditemani oleh Selir dan Tuan Putri, Daobo berniat untuk mencari Tang Singkongnya di kota. Sebelum melakukan perjalanan panjang, mereka mampir dulu di sebuah warung mie ayam. Tuan Putri di situ terlihat sangat menikmati mie tersebut. Namun saat akan mau membayar, ternyata tak satu pun dari mereka memiliki uang. Mereka pun kebingungan. Tapi nasib baik menghampiri mereka. Seorang pengembara yang juga makan di situ dengan baik hati membayar makanan mereka. Kemudian mereka pun saling berkenalan. Di sini Daobo yang sombong tanpa sadar memperlihatkan keahliannya dengan mengubah tanah menjadi koin tembaga. Bahkan Daobo juga mengubah kuda dari pasukan Raja Li yang saat itu mau menangkap mereka menjadi seekor babi. Hal ini membuat Selir Chunhua, Tuan Putri, dan pengembara tersebut menjadi terkagum-kagum dengan keahlian Daobo. Namun saat itu juga mereka tertangkap oleh pasukan dari Durgun, yang ternyata sang pengembara yang sedari tadi menemani mereka adalah kekasih dari Raja Durgun yang sedang menyamar. Mereka pun segera dibawa ke markas perang Raja Durgun, di mana di sini Durgun menyatakan akan melakukan perlawanan dan merebut kembali dinasti Ming yang berada di bawah kepemimpinan Raja Li. Dan singkat cerita, hal tersebut berhasil. Durgun dengan memimpin pasukannya dapat memenangkan pertempuran. Kemudian Daobo, Tuan Putri, dan Selir Chunhua pun bersama rombongan Durgun segera kembali ke kota. Namun di sana mereka melihat Tuan Chao Hua Chun yang ternyata masih hidup. Mengesampingkan hal tersebut, Daobo segera mencari kendi wadah Tang Singkongnya. Namun lagi
lagi ia telat karena kendi tersebut telah dibawa oleh pengrajin uang, yaitu orang yang menjadi eksekutor pemenggalan Tang Singkong Dao Bao di awal scene film. Dao Bao pun malamnya dengan pakaian ninja ia menghampiri kediaman pengrajin uang untuk mengambil Tang Singkongnya. Namun ia kepergok. Dao Bao yang terkejut pun mengubah pengrajin uang menjadi seekor tikus, lalu kemudian mengikatnya. Dao Bao di sini kemudian berniat balas dendam dengan memotong Tang Singkong pengrajin uang. Namun terdengar suara dari pelayan pengrajin uang, yang hal ini mengurungkan niat Dao Bao untuk balas dendam. Dao Bao pun kemudian memutuskan untuk segera pergi dengan berubah wujud menjadi lalat. Namun setelah kembali ke rumah, Dao Bao mendapati bahwa kendi yang ia bawa ternyata berisi benda lain, bukan Tang Singkongnya. Di tempat lain pengrajin uang sedang mendatangi Tuan Chow. Di sana mereka mendiskusikan mengenai pemberontakan yang akan mereka lakukan. Namun Tuan Chow mengalami keminderan karena sebagai seorang kepala Kasim tanpa seonggok batang ia kini bukan merupakan pria sejati. Ia tak pantas memimpin sebuah pemberontakan. Pengrajin uang pun membawakan kendi yang berisi Tang Singkong milik Dao Bao. Faktanya ia telah menukar kendi yang dibawa oleh Dao Bao tadi dengan kendi yang palsu. Kemudian di sini pengrajin uang menjelaskan kepada Tuan Chow bahwa dari penelitian yang ia lakukan, Dao Bao merupakan seorang pria yang terlahir murni menjadi pria sejati yang mewakili langit dan bumi. Dan ketika Tuan Chow memakan Tang Singkong Dao Bao, maka Tuan Chow akan kembali menjadi pria sejati. Keesokan harinya, Tuan Chow pun mengundang banyak juru masak untuk mendiskusikan mengenai Tang Singkong akan dimasak dalam menu seperti apa. Namun tiba-tiba pengrajin uang datang dan memberi informasi ke Tuan Chow yang menyatakan bahwa sebelum memakan Tang Singkong tersebut, Tuan Chow harus membunuh pemiliknya. Dan tanpa basa-basi, tanpa bacot kicot, Tuan Chow datang menghampiri Dao Bao. Ia berniat untuk membunuh Dao Bao. Namun hal tersebut gagal karena kemampuan Dao Bao yang dapat merubah sesuatu menjadi seperti keinginannya. Dao Bao pun merubah Tuan Chow menjadi bola takraw lalu kemudian menyepaknya. Tuan Chow pun harus mundur. Ia kemudian menceritakan kemampuan Dao Bao ini kepada pengrajin uang, di mana hal ini membuat pengrajin uang menyadari bahwa mantra untuk menyegel kekuatan Dao Bao ternyata belum lengkap. Ia kemudian memutuskan untuk menempelkan kertas mantra di kendi tempat Tang Singkong Dao Bao berada, yang hal ini secara langsung berefek terhadap Dao Bao. Di tempat lain, sebangun dari tidurnya, Dao Bao menjadi bingung karena telah kehilangan kemampuannya. Dao Bao mencoba untuk merubah apapun namun tetap gagal. Mengetahui hal tersebut, Dao Bao pun mengajak Tuan Putri dan selir Chunhua untuk segera menyelamatkan diri karena sekarang ia sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Untuk menghindari serangan dari Tuan Chow, mereka pun bersembunyi di sebuah rumah kosong. Namun ketika tengah malam tiba, Tuan Chow datang untuk melakukan pembunuhan. Dao Bao di sini terpukul sampai membuat dirinya mengeluarkan darah dari mulut. Namun saat Tuan Chow mau mengeksekusi Dao Bao, pengrajin uang tiba-tiba menyerang Tuan Chow. Dalam pertempuran tersebut, pengrajin uang dapat mengambil jantung Tuan Chow dan membunuh keroco-keroconya. Karena pada kenyataannya selama ini pengrajin uang ternyata hanya memanfaatkan Tuan Chow saja. Pengrajin uang telah meneliti bahwa khasiat dari jantung Tuan Chow lebih dari Tang Singkong milik Dao Bao. Maka dari itu sudah sedari awal ia ingin mengambil jantung tersebut untuk kesaktiannya. Dao Bao yang melihat Tuan Chow terbunuh di depannya menjadi takut. Ia kemudian menyuruh Chunhua dan Tuan Putri untuk membuka kendi Tang Singkongnya. Dan ketika kendi terbuka, mereka semua terkejut karena kendi tersebut berisi sebuah meriam. Yang dalam kendali Dao Bao, meriam tersebut kemudian menembakkan pelurunya tepat ke arah pengrajin uang yang menyebabkan pengrajin uang harus meninggoy. Setelah kejadian ini, Dao Bao pun pingsan. Setelah Dao Bao terbangun dari pingsannya, ternyata Tang Singkongnya sudah kembali ke tubuhnya. Chunhua dan Tuan Putri yang melihat Tang Singkong yang sangat mempesona, terpesona. Mereka berdua pun langsung menjajalnya. Dan di ending film kita diperlihatkan Chunhua yang sudah dalam keadaan hamil anak Dao Bao yang memutuskan berpisah karena merasa lelah menjalani kehidupan di kerajaan. Sebelum perpisahan ini berlangsung, Dao Bao memberi nama ke anak mereka dengan nama Xiao Bao, yang mungkin akan menjadi penerus Dao Bao untuk menjadi seorang yang memiliki Tang Singkong terbesar di dinasti Ming. Dan film pun berakhir. Oke guys, sampai di sini saja ya. Terima kasih telah menonton dan menontonlah untuk mendapat terima kasih. Sesok meneh.